Rasul, itu berupa keterangan-keterangan yang jelas, yang bertujuan benar, ya, serta merupakan petunjuk yang bermanfaat untuk hukum bagi manusia. Abul Aliyah mengatakan bahwa ayat ini 159, ya, diturunkan berkenaan dengan para ahli kitab, ya, mereka menyembunyikan sifat Nabi Muhammad, ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberitahukan bahwa segala sesuatu itu melaknat perbuatan mereka, ya. Sebagaimana halnya orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, itu segala sesuatunya mendoakan, ya, mendoakan orang yang belajar, orang yang berilmu itu didoakan oleh semuanya. Ikan-ikan yang berada di lautan, burung-burung yang berada di udara, itu semua mendoakan orang alim, ya. Begitu pula orang-orang yang khianat ini dilaknat oleh semua makhluk juga, gitu ya. Dilaknat oleh semua makhluk. Tadi di situ disebutkan di ayat selanjutnya nanti itu adalah oleh malaikatnya, oleh manusia, dan oleh seluruh manusia. Ya, telah disebutkan di dalam hadis musnad yang melalui berbagai jalur yang satu sama lainnya saling memperkuat, ya, predikat hadis dari Abu Hurairah dan yang lainnya menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu kemudian dia tidak menjelaskannya dengan benar atau tidak sesuai dengan apa yang dia ketahui kebenarannya itu, artinya kayak gini, sebenarnya tahu tetapi dia tidak mau menjelaskannya, niscaya dia akan disumbat kelak di hari kiamat dengan tali kendali dari api neraka. Tentang bagaimana keterangan, ya, kebenaran dari Al-Quran, ya, tanda-tanda dari kekuasaan Allah itu memang disampaikan. Kadang-kadang orang itu milihnya ini sesuai atau tidak, maksudnya sesuai dengan kepentingannya atau tidak, ini akan sampaikan seperti apa dan sebagainya. Oh, ini tidak perlu disampaikan. Mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Jadi semua makhluk tadi, hewan-hewan itu bisa melaknat, ya. Semua hewan yang ada di bumi, ya. Yang hewan orang miranya tidak bisa mendengarkan. Yang bisa mendengarkan Nabi Sulaiman, ya. Mujahid mengatakan bahwa apabila bumi kekeringan, ya, bumi paceklik, ya, orang lama tidak turun hujan, itu hewan-hewan itu mengatakan ini akibat orang-orang yang durhaka dari kelompoknya Bani Adam, tapi menunggu-goro menunggu kakian dosa, ya. Itu hewan-hewan itu melaknat. Semoga Allah melaknat orang-orang yang durhaka dari anak keturunan Adam. Dan dilaknat pula oleh semua makhluk yang dapat melaknat, yakni mereka dilaknat oleh para malaikat dan orang-orang mukmin. Ya, kalau di dalam Quran surat Al-Baqarah, ya, ayat yang ke-159 ini, ya, disebutkan bahwa orang-orang yang menyembunyikan ilmu itu akan dilaknat oleh Allah, para malaikat, ya, seluruh manusia dan semua makhluk yang dapat melaknat. Mereka adalah semua makhluk yang dapat berbicara dan yang tidak dapat berbicara, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatannya. Jika makhluk itu termasuk yang berakal pada ini terkait dengan ayat 150.
Nah, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat selanjutnya mengecualikan ya dari mereka, yaitu orang-orang yang bertaubat. Illal ladzina tabu, kecuali orang-orang yang mereka bertaubat, wa aslahu, dan mereka melakukan perbaikan, wa bayyanu, dan mereka akhirnya mau menjelaskan, kecuali yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan, dan mau menerangkan tentang yang sesungguhnya atau tentang kebenaran. Mereka kembali sadar dari apa yang sebelumnya mereka lakukan dan mau memperbaiki perbuatannya, serta menjelaskan kepada orang-orang semuanya ya apa yang sebelumnya mereka sembunyikan. Maka terhadap mereka itu Allah menerima taubatnya, dan Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam kekafirannya, ya. Ulaika alaihim, ya. Maka mereka itu atas mereka ya laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Ya, Allah menceritakan keadaan orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir dari tobatnya, dari tobat. Mereka akan mendapatkan laknat Allah, akan mendapatkan laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Mereka kekal di dalam laknat itu. Ya, maksudnya ya, laknat itu terus mengikuti mereka sampai hari kiamat. Ya, nek colone yang sering kita sampaikan itu kan dalam syairnya itu kan tuba liman mata walam yamut amaluhu wa ilul liman mata walam yamut syarruhu, ya. Berbahagia orang-orang yang mati tetapi meskipun dia sudah mati itu dia masih mengalirkan atau mendapatkan kiriman dari amal kebaikannya, ya. Dia melakukan amal kebaikan, kemudian ada yang membantu, ada yang mengikutinya, atau dia melaksanakan dari nasihat baiknya, ya. Maka dia mendapatkan pahala kebaikannya terus, Pak. Jadi orang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan doa, mengajarkan zikir, kemudian orang itu yang diajari itu dia sudah meninggal, sedangkan orang yang diajari itu selesai mengamalkan, maka dia akan tetap mendapatkan aliran pahala, yaitu jadi amal jariyah yang istilahnya. Wailu lima mata, dan celaka orang-orang yang sudah mati, walam yamut syarruhu, tetapi apa kiriman dosanya itu bebas mandek. Jadi dia melakukan amal keburukan, ya, kemudian di eloni ada orang yang mengikuti, meskipun dia sudah mati, tetapi yang hidup kok masih melakukan amal keburukan sebagaimana yang diwarai ini. Diwarai koloni nyolong, ya, nah dia mati, tapi yang kemudian yang diajari itu masih hidup dan terus nyolong terus kalau diajari itu, ya. Maka kemudian dia juga akan tetap mendapatkan jariah dosa, ya, jariah dosa. Maka dosa ini bisa oleh terus, gitu, ya. Ini ulaika alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Ini sampai hari kiamat, ya, tidak berhenti, ya, tidak berhenti. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ya. La yukhaffafu, tidaklah diringankan anhum atas mereka al-adzab, siksa, walahum, dan tidaklah mereka yunzarun, mereka ditangguhkan, dia ada diberi penangguhan. Maksudnya apa? Yaitu kutukan laknat tadi, ya. Mereka akan berada di atau dalam neraka sebagaimana disyaratkan dalam tadi laknat hum, ya, mereka dilaknat. Tidak diringankan siksa mereka walaupun sekejap mata. Tentang dari tafsir dalam ini.
ilahukum ilahun wahid. Ini kalau sebutnya. Dan Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Itu kalau yang saudara-saudara kita di Palestina itu betul-betul tauhidnya itu sangat luar biasa. Mereka kan dilihat dari video-video itu kan orang begini, gitu ya. Dan tidak ada sedihnya, gitu ya. Mereka hidup itu Allah yang menghidupkan, dan mereka itu meyakini bahwa mereka layak mati ya Allah yang mematikan mereka, gitu ya. Jadi kayak tidak ada rasa gentar sama sekali, tidak ada rasa gentar. Tadi pagi itu saya baca di Quran surat An-Nisa, ya, Quran surat An-Nisa ayat yang ke-93. Tadi pagi itu bareng-bareng ini. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban alim. Ini masih tentang makna juga. Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Kalau kemudian kita baca tafsirnya itu, seorang saya ngeri-ngeri sedap, ngeri-ngeri sedap berikutnya. Ayat ini mengandung ancaman yang sangat luar biasa bagi orang yang membunuh orang mukmin, orang mukmin dengan sengaja atau dengan tanpa hak. Ya, banyak ayat dan hadis yang mengharamkan pembunuhannya tanpa hak tadi. Dan perkara pertama yang akan diputuskan ya tentang urusan manusia itu adalah perkara darah, perkara darah. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sesungguhnya lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada membunuh seorang mukmin. Nah, ini kalau di sana itu di Palestina itu berapa ribu itu yang meninggal. Membunuh seorang mukmin, terbunuhnya, hancurnya dunia itu di sisi Allah itu lebih ringan, ya. Seorang dosa itu enteng timbang mateni seorang mukmin. Nah, ini di keterangannya saya katakan ngeri-ngeri sedap tadi. Barang siapa ikut terlibat dalam membunuh seorang muslim, ya, sekalipun dengan sepatah kata, bener kayak dengan kata ini baik, misal begitu, dengan kata-kata kita nyponsori, ya, kita terlibat ya, dalam membunuh seorang muslim sekalipun dengan sepatah kata, maka kelak di hari kiamat ia akan datang, sedangkan di antara kedua matanya tertulis kalimat orang-orang yang dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kalau dikaitkan dengan kondisi saat ini, Pak, orang yang terlibat dalam membunuh seorang muslim, nah ini kalau kita kaitkan dengan ini kan yang mensupport, ya, kita membeli tadi produk-produk Zionis, ya, kemudian hasilnya keuntungannya digunakan untuk sebagai support untuk membunuh orang-orang muslim. Nah, ini bisa jadi adalah bagian dari yang disinggung di sini. Nah, ini kan berbahaya sekali. Maka saya katakan ngeri-ngeri sedapnya. Padahal di rumah-rumah kita itu kan kalau produk-produk yang sering disinggung tulis itu kan banyak ya di rumah kita itu. Nah, itu kan ngedeni itu maksudnya ngeri-ngeri ya. Di rumah itu juga ada produk-produk. Nah, itu kemudian bagaimana ya? Masalah di sini, barang siapa ikut terlibat dalam membunuh seorang muslim sekalipun dengan perkataan apa sih kita melu tuku produknya, memberikan keuntungan, dan keuntungan itu digunakan untuk ini kan kembali ke situ.
menyarankan sebisa mungkin ya kita ya kalau dari hasil survei mungkin dengan juga pengalaman kan biasanya memang produk-produk BW ini regane yang luwih larang gitu ya. Tapi kalau kemudian dikaitkan dengan ayat ini sangat menakutkan ya, dari sedap maka kemudian produk ini kemarin ya saksi di sini ya kemarin sudah ada promo tentang lezatmu gitu ya istilahnya, tapi kayaknya supporter nggak boleh kan belum ada lezatmu tadi agen yang produk dari Muhammad Jen. Bagaimana cara akan kita terapkan di kesempatan baru ini kita akhirikan di hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.